Halo teman-teman, di sini kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan seputar tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Simak baik-baik ya, semoga bermanfaat. Oke, mari kita simak pembahasannya. Let's go. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat, buah pikir, atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Fungsi ideologi seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi perannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa, karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia ini memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan agama. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Sebagai ciri diri pribadi bangsa Indonesia, 3. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, 4. Sebagai dasar negara, 5. Sebagai sumber dari segala hukum, 6. Sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, 7. Sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas, demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara, bertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu yang pertama, visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Yang ketiga, visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN.
mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Kemudian, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret Supersemar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru, terhadap beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain seperti berikut. Kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Kemudian ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Yang terakhir adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi juga kelompok yang minoritas. 3. Ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan, seperti berikut ini. Yang pertama, terdapat penyimpanan harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. Yang ketiga, reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi. Yang keempat, reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik. Yang kelima, reformasi harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, serta menjamin persatuan bangsa. Tujuan yang dilakukan reformasi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan. Untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan. Kemudian meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpanan, dan penyelewengan lainnya. Intinya dari pembaruan dalam reformasi adalah mempertahankan hal baik yang telah ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada sekaligus menyusun pembaruan demi menjawab tantangan masa depan.